kembali lagi. Sekarang bukan karena gue dari dunia halusinasi nih. Sekarang gue versi nyatanya. Oke, sekarang aku bakal ngebahas aku apa gue ya? Gue deh. Sekarang gue bakal ngebahas apa yang dipertanyain oleh sejuta umat perbucinan atau orang-orang yang baru patah hati nih, anjay. Gue selalu punya temen yang abis putus cinta selalu nanyain, Rin, gimana sih caranya move on? Gimana sih caranya lupain dia? Itu adalah pertanyaan yang sering banget gue denger, familiar banget gitu. Jadi udah gak aneh lagi. Aku bakal bikin video ini, mungkin saran atau solusi dari aku bisa bermanfaat. Jadi buat siapapun yang sedang berada di putus cinta, coba arahin ke video aku, siapa tahu berguna gitu. Oke, sebelum gue berbagi caranya gimana sih move on, gue bakal ngerubah persepsi lo mengenai tentang move on. Karena kebanyakan orang Indonesia itu pasti berpikir bahwa move on itu adalah tentang melupakan. Pasti pandangan move on itu melupakan. Entah itu melupakan tentang hal apa yang pernah dilakuin sama mantan, mulai dari masa-masa indah nih sampai masa-masa paling pahit mungkin ya. Kayak seolah-olah lo itu pengen lupa, lo itu pengen amnesia deh tentang mantan lo. Menurut aku, menurut gue nih, lo gak usah capek-capek move on, lo gak usah capek-capek melupakan. Karena semakin lo berusaha melupakan seseorang, semakin akan lo mengingatnya. Biarin aja lo berjalan sesuai alurnya. Nanti juga waktu bakal ngejawab kok. Karena ini adalah bukan tentang melupakan, tapi gimana caranya lo nerima keadaan ini tanpa dia. Kebanyakan orang pasti bakalan ngelakuin beberapa hal cara. Mungkin mulai dari ngapusin chat-chatnya, ngapusin history teleponannya nih, mengurangi ke tempat-tempat yang pernah ia kunjungi sama mantannya, atau nyimpen, bahkan ada yang bakal barang pemberian dari dia. Gila gak sih? Menurut aku itu terlalu kejam. Karena setidaknya barang itu adalah sempat menjadi barang yang paling berharga loh buat kita, anjay. Jadi lo gak usah capek-capek buat bakar. Mending lo simpen aja, kalau masih bermanfaat manfaatin. Karena gak baik lah. Paling penting sih berhenti stalking, anjay, stalking. Berhenti scroll sosial medianya, Twitternya, Instagramnya, Facebooknya. Karena semakin lo stalking dia nih, semakin hati lo menggebu-gebu, semakin lo kepo, dan semakin lo sakit juga. Jadi berhentilah deh yang kayak gituan. Oke, gue ingetin lagi ya, bahwa move on itu bukan melupakan. Lo mungkin sekarang bisa buka kamus, kalau enggak search di Google Translate atau apapun. Karena move itu gue udah cari apa artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau move on itu adalah berjalan terus. Gue kasih tanda petik ya, berjalan terus.
Mungkin dari kata itu kalian paham kan? Bahwa lo gak usah lupain dia. Lo cuma tinggal berjalan terus, lo berdiri, lo tatap masa depan lo. Lo harus melangkah sendiri, gapai apa yang lo mau di situ. Mulai dari berdamai dengan keadaan. Walau lo sebelumnya udah pernah dikenalin sama orang tuanya lah, atau udah sempat tunangan, atau enggak ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya nih, coba lo berdamai dengan semua keadaan itu, karena mungkin Tuhan kasih ini jawabannya buat lo. Tuhan kasih tahu bahwa dia itu nggak sefrekuensi sama lo. Coba deh buat rehatkan diri lu, pikiran lu, hati lu. Coba menyibukkan diri dengan hal-hal positif, atau enggak lo bikin karya, atau enggak menyibukkan dengan hobi lo yang tadinya hobinya masak, karena pacaran terlupakan nih hobi masaknya. Ayo kembali lagi buat masak. Yang sukanya ngelukis, yang sukanya olahraga, ayo kembali lagi buat hobi lo menjadi hobi yang paling baik. Mungkin setelah itu lo nyoba buka hati lo, kalau lo udah berani sih, biar orang masuk, karena lo diciptain itu hati lo bukan untuk satu orang. Buktinya lo bisa mencintai orang tua lo, bisa mencintai adik lo, kakak lo. Jadi hati itu diciptain enggak untuk satu orang. Tapi ketika lo mencintai seseorang itu, coba lo seleksi. Pantas gak nih dicintai sama gue? Gak bakal sakit lagi nih. Jadi lo itu gak usah ngelupain kenangan-kenangan lo sama mantan. Gak usah ngelupain itu. Buat aja semuanya jadi pelajaran percintaan lo ke depannya. Karena menurut gue sih sangat disayangkan ya kalau lo ngelupain itu semua. Setidaknya lo dia pernah menjadi hal yang paling spesial. Seseorang yang jadi prioritas, bahkan pernah lo perjuangin gitu. Mungkin cara yang gue sebutin barusan tadi gak langsung instan gitu, lo bisa berjalan terus sendiri gitu. Lo harus terima dulu keadaan, karena semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Intinya jangan gantungin hidup kamu sama orang lain. Jangan berharap berlebihan. Positif. Come on, lo tanpa dia bisa lo. Karena sebelumnya lo juga gak kenal sama dia. Jadi fine-fine aja kalau lo cari kebahagiaan diri lo sendiri. Mencoba membiasakan diri tanpa dia. Karena sebelumnya memang lo gak kenal sama dia. Gak usah buang-buang waktu buat ngelupain dia. Gak usah. Karena semakin lo melupakan, semakin sia-sia waktu itu. Sekali lagi gue ingetin bahwa move on bukan melupakan, tapi saat lo berjalan terus tanpa dia. Jadilah seseorang yang dewasa, yang mampu berdamai dengan semesta. Berdamai dengan dia. Lo bisa kembali berbincang sama dia tanpa melibatkan perasaan. Lo gak usah bermusuhan sama dia, karena setidaknya dia sempat hadir membuatmu tawa. Tidak usah menghindar ketika ia bertemu denganmu. Asal kamu jangan terjebak di dalamnya. Mari menjadi sosok yang dewasa, yang mampu
yang mampu berkolaborasi dengan perasaan lalu menjadi perasaan rindu, tapi tidak untuk diulang, hanya untuk dikenang. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu. Gue Rini Dwi. Kali ini gue pamit. Oke, thank you dan see you.